Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma NTM dari kelas manajemen 20B dengan NIM 105-721-108-120. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Abdi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan hasil final terkait dengan materi BEP atau Break Even Point pada perusahaan PT Angkasa Indonesia. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian BEP atau Break Even Point. Break Even Point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Next, slide selanjutnya ilustrasi perusahaan. PT Angkasa Indonesia memproduksi 4 jenis produk dengan kode A, B, C, dan D. Produk tersebut akan memproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit, 15.000 unit, 10.000 unit, dan 5.000 unit, masing-masing untuk A, B, C, dan D. Sedangkan masing-masing produk dijual sebesar 13.000 untuk A, 19.000 untuk B, 23.000 untuk C, dan 29.000 untuk D. Dibutuhkan biaya tetap sebesar 124.200.000, sedangkan biaya variabel per unit untuk masing-masing sebesar 8.000 untuk A, 9.000 untuk B, 12.000 untuk C, dan 18.200 untuk D. Sebelumnya kita harus menghitung perbandingan volume produk 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 menjadi 20, 15, 10, 5 menjadi 4, 3, 2, 1. Kemudian pada slide sebelumnya jika diringkas sebagai berikut. Keterangan harga jual per unit untuk A 13.000, B 19.000, C 23.000, dan D 29.000. Biaya variabel per unit untuk produk A 8.000, B 9.000, C 12.000, dan D 18.200. Maka, BEP perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel bagi penjualan. Biaya tetap sebesar 124.200.000 dibagi untuk biaya variabel produk A 4 dikali 8.000 ditambah produk B 3 kali 9.000 ditambah produk C 2 kali 12.000 ditambah produk D 1 kali 18.200 dibagi masuk ke bagian penjualan di mana produk A 4 kali 13.000 ditambah produk B 3 kali 19.000 ditambah produk C 2 kali 23.000 ditambah produk D 1 dikali 29.000. Selanjutnya setelah dijumlahkan maka mendapatkan hasil biaya tetap sebesar 124.200 dibagi biaya variabel per unit untuk produk A 32.000 ditambah 27.000 ditambah 24.000 ditambah 18.200 dibagi. Lanjut hasil dari penjualan produk yaitu
52.000 untuk A, ditambah 57.000 untuk B, ditambah 46.000 untuk C, ditambah 29.000 untuk D. Setelah didapatkan hasil dari masing-masing produk lalu dijumlahkan, maka didapatkan hasilnya 124.200 dibagi 1 dikurang 101.200 untuk biaya variabel dan 184.000 untuk hasil dari penjualan masing-masing produk. Setelah itu 101.200 dibagi 184.000 didapatkan hasil 0,55. Selanjutnya 1 dikurang 0,55 sama dengan 0,45. Lalu total biaya tetap dibagi dengan 0,45. Maka akan didapatkan titik impas BEP sebesar 276 juta. Berarti titik impas akan tercapai pada penjualan 276 juta. Titik impas per unit akan diketahui jika dibagi dengan penjualan, di mana diketahui penjualan sebesar 184.000. Jadi titik impas per unit sama dengan 276 juta dibagi 184.000. Didapatkan hasil sebesar 1.500. Itu berarti titik impas dari perusahaan tersebut tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebagai berikut, di mana produk A yaitu 1.500 dikali 4 sama dengan 6.000 unit. Produk B 1.500 dikali 3 sama dengan 4.500 unit. Produk C 1.500 dikali 3 sama dengan 3.000 unit. Dan produk D 1.500 dikali 1, maka mendapatkan hasil 1.500 unit. Selanjutnya, untuk memastikannya kembali, maka akan kita buktikan dengan penjualan dikurang biaya total. Biaya total yaitu biaya tetap dan biaya variabel dari penjualan. Jadi penjualan kurang biaya variabel. Untuk nilai dari penjualan tersebut yaitu volume penjualan dikali harga jual per unit. Jadi 6.000 unit dikali 13.000 ditambah 4.500 dikali 19.000 ditambah 3.000 dikali 23.000 ditambah 1.500 dikali 29.000 dikurang biaya tetap 124.200 dikurang nilai volume penjualan dikali biaya variabel 6.000 dikali 8.000 ditambah 4.500 dikali 9.000 ditambah 3.000 dikali 12.000 ditambah 1.500 dikali 18.200. Selanjutnya dari hasil perkalian masing-masing produk maka dihasilkan sebesar 78 juta untuk produk A ditambah 85.500 untuk produk B ditambah 69 juta untuk produk C ditambah 43.500 untuk produk D kurang 124.200 dikurang hasil perkalian produk 48 juta untuk produk A ditambah 40.500 untuk produk B ditambah 36 juta untuk produk C ditambah 27.300 untuk produk D. Selanjutnya nilai di atas dijumlahkan maka mendapatkan hasil 276 juta dikurang 124.200 dikurang 151.800 maka hasilnya sama dengan 0.
Baik, itulah presentasi dari saya mengenai materi BEP atau Break Even Point. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.